Selamat sore Bu Yana. Ya, Mbak Restu. Pripun iki? Pripun kabare? Saya Dinas di mana sekarang? sekarang di maternitas. Maternitas. Iya. Ya. Gini Bu Iya, Yo, pripun? saya tuh mau mengajukan ujian. Ujian apa? Ujian tentang ini keperawatan. Oh, asesmen. Asesmen, Oh, ya. asesmen kompetensi. Iya. Ya. Asesmen kompetensi bukan Iya. ujian. Oh iya. Oh ya, ya kemarin sudah ada surat dari panitia, memang ada namanya Mbak Estu untuk dilakukan asesmen. Tapi ini bukan ujian, jadi hanya untuk pengumpulan bukti-bukti bahwa Mbak Estu kompeten di bidang keperawatan. Lalu syarat-syaratnya kemarin sudah dibawa belum? Sudah. Oh ya, coba bisa dilihat. Ini formnya. Ini form 1 ya, sudah diisi ya. Sudah. Terus ya. Saya sambil konfirmasi ya Mbak Iya, ya. iya. Nama Estu Rinukti ya, Ya. ini sudah sesuai, lulusan D3 tahun 2012 ya Mbak ya. Iya. Lalu untuk ini ijazahnya di Astong betul? Ada. Jadi begini Mbak Estu, jadi tujuan dari ini namanya pra-asesmen ini untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa untuk memastikan bahwa Mbak Estu ini siap untuk dilakukan asesmen kompetensi. Nah, asesmen kompetensi ini sendiri sudah sesuai dengan untuk memastikan bahwa tindakan keperawatan yang dilakukan Mbak Estu ini sudah sesuai dengan standar kompetensi keperawatan nasional atau SKKNI, lalu sesuai dengan regulasi dari rumah sakit kita. Di situ ada panduan, SPO dan lain-lain. Kemudian nanti proses asesmen itu ada beberapa metode yang akan dilakukan. Yang pertama nanti adalah observasi. Jadi nanti Mbak Estu melakukan suatu tindakan keperawatan, lalu saya mengobservasi apakah itu sesuai SPO atau tidak. Lalu yang kedua adalah dengan uji tulis. Nanti ada pertanyaan, Mbak Estu menjawab secara tertulis. Yang ketiga adalah uji lisan. Uji lisan nanti ada wawancara, jadi ada pertanyaan, Mbak Estu menjawab. Kemudian ada pengumpulan bukti logbook. Logbook itu selama Mbak Estu melakukan tindakan kan dicatat pasien apa, dicatat nomor rekam medisnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas. Sudah jelas. Jadi Mbak Estu tahu tidak tujuan dari asesmen itu untuk apa? Apa ya? Meningkatkan jenjang karir perawat gitu mungkin Bu Yo? Ya, salah satunya diantaranya itu. Jadi tujuan asesmen itu adalah untuk membuktikan bahwa Mbak Estu itu benar-benar kompeten sebagai profesi perawat dan untuk meningkatkan kepercayaan diri ketika penjenengan melakukan tindakan keperawatan itu. Kalau kompeten kan menjadi lebih percaya, lalu pasien juga akan menjadi semakin percaya, nanti masyarakat pun juga akan semakin percaya terhadap profesi Mbak Estu. Begitu. Lalu kemarin sudah mengisi form mandiri. Sudah. Lalu nanti sebelumnya apa bukti-bukti untuk asesmen sudah diisi ya kemarin? Ini sudah. Ya, di form 1 ya sudah diisi. Ini yang form 2. Saya klarifikasi dulu ya. Ya. Nama lengkap sudah sesuai, tanggal lahir. Lalu topiknya kemarin sudah diberitahu apa Bu? Tentang etika. Ya, menerapkan prinsip etik dalam keperawatan ya, episodenya. Lalu bisa lihat ini sertifikat dan ijazah. Ya, ini ijazah D3 keperawatan tahun 2012 ya, sudah valid sesuai. Lalu STR, ya STR-nya juga baru ya Mbak, masih berlaku sampai tahun 2028. SIPP-nya SIPP-nya juga menyesuaikan, masih berlaku dengan 2028. Ya, sudah sesuai, masih bisa berlaku. Jadi dari bukti-bukti ini Mbak Estu bisa melanjutkan untuk proses selanjutnya.
Mbak Estu kemarin sudah melakukan asesmen mandiri? Sudah. Oh, coba bisa saya lihat. Ya, ini sudah diisi semua, diisi kompeten semua ya. Iya. Oke, saya terkait dengan etika, saya akan menanyakan hal tentang sebenarnya fungsi etik untuk keperawatan itu apa menurut Mbak Estu? Kalau menurut saya itu bisa menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai perawat dan dapat dijadikan landasan dalam penerapan praktek etika. Oh iya, ya sudah sesuai. Jadi dari berkas-berkas ini juga Mbak Estu sudah bisa untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini bisa tanda tangan di sini Mbak Estu. Ya, sesi ya. Bisa. Ini kan Mbak Estu bisa melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mengajukan asesmen kompetensi. Nah, nanti saya akan mengembangkan perangkat untuk proses asesmen. Jadi nanti ada beberapa perangkat yang akan digunakan, yaitu meliputi observasi. Jadi nanti ketika Mbak Estu melakukan suatu tindakan, saya akan melakukan observasi. Kemudian uji tulis nanti ada pertanyaan, lalu Mbak Estu menjawab dalam format yang sudah ditentukan. Lalu uji lisan, nanti ada pertanyaan, lalu Mbak Estu menjawab secara lisan, dan pengumpulan portofolio sebagai bukti pelaksanaan tindakan asuhan keperawatan. Nah, nanti minta tolong Mbak Estu mempelajari beberapa SPO. Di sini ada yang terkait dengan etik, ada SPO komunikasi efektif, lalu timbang komunikasi terapeutik, lalu buku PPNI ya, buku kode etik keperawatan terkait dengan kode etik keperawatan. Lalu nanti juga ada daftar pertanyaan, Mbak Estu bisa mempelajari untuk menyiapkan diri ketika sebelum dilakukan asesmen. Ada yang mau ditanyakan Mbak Estu? Jelas, nanti tanda tangan di sini ya. Lalu nanti ketika proses asesmen kompetensi, Mbak Estu bisa menyiapkan fasilitas-fasilitas yang digunakan, termasuk ruangan. Nanti minta izin dengan kepala ruang, memberitahu bahwa Mbak Estu siap untuk dilakukan asesmen kompetensi, biar nanti pasien, ruangan juga disiapkan. Termasuk alat-alat, fasilitas yang digunakan. Misalnya mau nanti tindakan pemberian obat ya, daftar obat, daftar obatnya juga disiapkan. Nah, nanti misalnya ada hal fasilitas yang tidak ada, nanti bisa dimodifikasi dengan yang lain. Atau nanti kalau pasiennya tidak ada, nanti bisa kita carikan ruangan yang ada pasiennya. Kemudian hasilnya proses asesmen nanti itu nanti ada dua proses. Setelah dilakukan kompetensi, Mbak Estu sudah melalui semua, nanti hasilnya ada dua, ada kompeten dan tidak kompeten. Nanti kalau Mbak Estu kompeten, Mbak Estu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Mbak Estu mendapatkan surat sertifikat kompetensi. Nah, nanti bisa digunakan untuk melakukan sertifikat asesmen kompetensi. Mbak Estu bisa melanjutkan untuk proses kredensial supaya bisa mendapatkan rincian kewenangan klinis dari direktur. Nah, nanti sekiranya saat melakukan tindakan keperawatan pada saat asesmen kompetensi ada hal-hal yang harus dihentikan, misalnya karena membahayakan pasien atau membahayakan Mbak Estu sendiri. Nanti ketika proses itu saya akan menghentikan. Nah, nanti prosesnya bisa dilanjutkan ke mungkin lain waktu atau kita kontrak waktu. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Asesmen apapun hasilnya sifatnya adalah rahasia. Jadi yang tahu hanya Mbak Estu dan saya dan nanti panitia.
Jadi kalau misalnya nanti hasilnya tidak kompeten, yang tahu hanya penjenengan, saya dan panitia. Jadi sifatnya memang rahasia. Kemudian termasuk dengan pasien yang digunakan itu juga akan dirahasiakan. Kira-kira untuk jadwal berikut untuk prosesnya, rencananya kapan Mbak Estu siapnya? Sekarang tanggal 18. Mungkin dalam minggu ini bisa ditentukan. Ini tanggal 20. Oke, tanggal 20 mau jam berapa? Jam 10. Oh, baik. Jadi nanti tanggal 20 Maret jam 10 pagi kita lakukan asesmen kompetensi. Nanti Mbak Estu bisa minta izin kepada kepala ruang, lalu menyiapkan fasilitas-fasilitas yang digunakan. Dan nanti sebelumnya saya akan kembali ketemu dengan Mbak Estu pada hari nanti. Ya. Dari yang kita diskusikan ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi? Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, Mbak Estu tanda tangan di sini. Mbak Estu jangan khawatir, ini bukan ujian, jadi relax saja. Apa yang nih saya. ini apa yang kita lakukan sehari-hari, jadi nggak usah khawatir. Baik, Ya, Mbak Estu. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya, disiapkan diri. Semoga semua berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Yo. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang.